Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan memberikan kalian tutorial bagi kalian yang memiliki usaha mie ayam. Karena kalian tak perlu takut lagi jika harga ayam naik, sebab dengan bangkai ayam kalian sudah bisa berjualan mie ayam. Beuh, asam lambung seketika jadi asam amino. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari penjual mie ayam pindah dimensi bernama Perma yang kali itu sakit hati mendengar penolakan dari customernya. Telat, kita udah beli di sana tuh. Iya, mie ayamnya enak banget. Buat kalian yang lagi jualan pasti ngerasain customer pengkhianat gini cuy. Hasil mendengar itu, Perma langsung ke TKP yang dituju dan berhasil mengetahui kalau teman sewaktu TK-nya ini menjual mie ayam juga di kampung sana yang bernama Roni. Nah, malam harinya saat Perma pulang, ia pun sudah disumonkan seorang emak dengan kecepatan cangkem melebihi prosesor komputer, di mana tentunya emak ini berprofesi sebagai emak-emak tukang minta uang kontrakan. Dengan kamu tuh nggak laku, urusan kamu bukan urusan saya. Nah, seperti itu. Dari lekuan alisnya aja udah kelihatan emang cocok banget jadi orang galak. Di sana untungnya mereka diberi batas waktu 1 minggu sebelum dikick secara permanen dari sana, sehingga istri Perma pun langsung menyuruh suaminya agar lebih gacor lagi dalam bekerja. Tapi bukannya semangat, yang ada Perma malah menyalahi Roni, karena dengan kemunculan Roni Makaroni, para pelanggan Perma jadi logout menjadi customer tetap. Bisa-bisanya dia jualan mie ayam juga buat nyaingin usaha saya. Lah, mana ada usaha tanpa pesaing? Keesokan harinya Perma pun datang ke peternakan kandang tirek milik Bang Sopo ini, di mana kedatangannya ingin membeli ayam tapi banyak tapi murah, banyak tapinya anjing. Namun karena nggak ada apa yang dicari Perma, juragan ini pun malah mengusir Perma, apalagi ia masih memiliki hutang yang setiap ditagih malah galakan Perma ketimbang yang diutangin. Oh, itu sudah biasa. Alhasil dari kejadian ini, Perma pun mulai memutar otaknya dan berhasil melihat Bobon Sentosa sewaktu ngekos di Jember sedang ingin membuang ayam tiren. Sehingga Perma pun diam-diam mengambil ayam tiren tersebut untuk dipakai usaha dagangannya yang berubah nama menjadi mie ayam tiren. Mantap sekali itu yang makan. Asam lambung seketika berubah menjadi asam amino. Cuman adegan ambil ayam aja loh. Fungsinya ngasih JJ brutal buat apaan anjing? Nah, setelah mendapatkan ayam, kini ayam itu pun diolah sedemikian rupa dengan campuran air hangat, kaporit, dan juga pelamir. Dan ketika ayam itu jadi, saat Perma menawari para minion dengan harga diskon besar-besaran, aduh. Enggak ah, biasanya diskonan itu suka gak enak. Cangkemnya jujur sekali ya, Sat. Mendengar itu, Perma hampir frustasi padahal udah bersusah payah menemukan resep mie ayam mematikan. Sehingga karena kesal, Perma pun datang ke rumah Roni dan langsung mencemplungkan anggota pengkorupsian ke sana. Alhasil saat si Roni dapat para pelanggan yang kelaparan baru aja mau menyaring mie, ia pun langsung membuat para minion di sana auto muntah-muntah. Apalagi ada 2 babang ini yang selesai makan mie ayam Roni baru tahu kalau dalamnya ada tikus. Kemudian datanglah Perma yang berusaha menghasut para minion dengan melakukan pengunboxingan gerobak Roni. Beginilah kebarbaran rakyat Wakanda, guys. Setelah berhasil mendelete salah satu pesaing, kini Perma pun berhasil mendapatkan para pelanggannya kembali meskipun mereka tak tahu apa yang mereka makan. Mie ayam tiren. Coba kalau nggak ada mie ayamnya Mas Yasir, kita mau cari mie ayam kemana lagi? Seketika mie ayam sangat langka ya guys. Terus orang macam apa yang tiap hari makan mie ayam? Di sisi lain, Roni pun mulai diserang netizen Wakanda Raya dengan merosting Roni yang sudah berani berjualan memakai daging tikus berdasi yang bisa dipilih satu-satu dari lapas. Beuh, banyak itu mah. Dimana ketika sampai di rumah, si Roni Makaroni ini pun auto bermurung ria dari yang awalnya selalu full senyum saat berjualan. Gimana dagangan hari ini? Laris? Astagfirullahaladzim. Mana ada orang kaget tapi pengen senyum. Lalu sang istri pun ikutan bermurung ria dicampur kesedihan yang air matanya menggunakan air keran. Setelah tahu kalau sang suami disuruh resign berjualan mie ayam karena bisa merusak lambung para warga yang awalnya melingkar-lingkar menjadi lurus. Udah kena sanksi sosial cuy, udah gak ada harapan kerja lagi ya. Kecuali lu orang terkenal tinggal sapu bersih nama pakai konten bagi-bagi sedekah. Cuaks. Nah, ketika pulang Perma pun auto full senyum karena berhasil gacor parah. Apalagi para pelanggannya tiba-tiba berdatangan padahal Perma berjualan tanpa embel-embel udah follow belum dapat iPhone lo.
sehingga membuat senyum istrinya ikutan bersinar seperti matahari di Teletubbies. Sebab dengan begini Tika yakin kalau Perma sebentar lagi akan mengalahkan Mr. Beast dalam bidang permiskinan. Ya nggak apa-apa lah ya, daripada ngalahin dalam bidang followers terus pakai embel-embel bikin negara bangga. Bangga bapak kau. Malam itu juga Perma pun datang mencari bangkai ayam T-Rex yang udah wasted berbulan-bulan di peternakan milik Bang Sopo Jarwo ini. Kini Perma pun memberikan ayam-ayam di sana makanan agar mereka kekenyangan dan dengan ikhlas mengwastedkan dirinya. Setelah pencernaannya tak kuasa menahan banyaknya sentrat yang memblubuk-blubuk di dalam perutnya. Keesokan harinya si Boban pun terpanikan memberikan info ke bosnya kalau beberapa ayam bosnya wasted secara tiba-tiba yang membuatnya sedikit mengalami kerugian. Namun bukannya memaki anak buahnya yang gagal merawat ayam, yang ada bos Sopo ini malah mengeluarkan statement kalau kemungkinan memang lagi FOMO-nya wabah penyakit yang bisa mendelet nyawa ayam secara mendadak. Sebelumnya kami minta maaf ya, kami gak bisa merawat ayam dengan baik. Ini bukan kesalahan kalian. Ini kalau asli mah udah pasti kita sebagai builder yang kena caci maki. Di sisi lain saat Tika lagi ngejemur baju, datanglah mama terkuat dalam rumah tangganya untuk menagih uang kontrakan. Tapi untungnya karena Perma udah gacor parah, Tika pun jadi memiliki uang buat bayar uang kontrakan. Sehingga cangkem mama ini tak lagi nyerocos mengeluarkan bacotannya yang besar kemungkinan full udah muncrat-muncrat. Dagangan suami kamu lagi laris ya. Terus rahasianya apa sampai enak kayak begitu? Nggak dibayar dimaki, bisa bayar malah kena roasting. Di sana mama kontrakan ini pun kepo dengan rasa mie ayam Perma sampai bisa segacor ini dalam waktu seminggu. Sehingga ia pun dihidangkan semangkuk mie ayam lengkap dengan rasa ayam tirennya. Dimana beroja sekali caplokan perut Tika tiba-tiba nyeri dengan kondisi ia lagi hamil. Orang hamil besar makan mie ayam emang boleh? Nggak tahu sih ya. Hasil hari itu juga si Tika langsung ditransfer ke rumah sakit dengan bantuan para mama kampung termasuk juragan kontrakan ini. Tumben kali baik. Di sisi lain, Roni pun mulai membuka usaha barunya yang masih sama mie ayam. Cuman beda konsep, kali ini ia menyewa sebuah kedai yang dimana pelanggan pertamanya adalah Pak RT. Ada apa ini Pak Wawan? Kenapa kami semua diundang kemari? Mana baksonya? Ya sebentar saya buatin. Nanti silakan duduk. Kala itu para warga pun menyaksikan Pak RT melakukan permukbangan meskipun awalnya sempat dicegat karena takut memakai bakso tikus. Tapi setelah beberapa kunyahan yang dilakukan oleh Pak RT, beliau pun memberikan rating 57 juta dari 99 juta seperti perbandingan followers Willy Salim dan Mr. Beast. Namun beroja senang karena telah berhasil membuat para warga percaya kembali. Datanglah mama beban MC yang tujuannya, Tolong bantu saya bawa anak saya ke rumah sakit. Itu tinggal gendong bawa ke rumah sakit aja apa susahnya sih bu? Kenapa minta diwakilkan buat ngegendongnya? Kemudian di rumah sakit, cangkem dokter pun bilang kalau anak si Minion ini telah keracunan makanan berbahan mematikan tapi untung tak sampai wasted. Di sana Roni juga bertemu dengan juragan kontrakan yang bilang kalau ia di sini menemani Tika yang lagi lahiran. Di mana selang beberapa menitnya terdengarlah suara teriakan Tika yang saat mereka masuk sang dokter pun memberikan info kalau anak dalam kandungan Tika udah terkena hackback kembali ke sang pencipta akibat terserang berbagai macam virus saat berada di dalam kandungan. Apalagi Tika lupa mengaktifkan Smadaf sampai ia diancam 131 miliar jika ingin bayinya selamat. Nyari uang gitu di mana? Pakai pajak. Nah sepulangnya Perma berjualan, ia pun bagong karena para warga udah pada kumpul di rumahnya mengibarkan bendera kuning. Kala itu saat masuk ia pun langsung memarahi istrinya akibat gagal udah menjaga anak dalam kandungan yang padahal baru aja mau diwariskan tips and trik berjualan mie ayam agar murah dan gacor. Bahkan saat penguburan anaknya pun si Perma tak mau ikut dengan alasan capek habis dari kerja. Buset dah. Aku capek, mau istirahat. Itu anak lu loh bang, hasil perwik-wikan lu itu. Hari itu juga si Tika terpaksa mengubur calon member ngep-ngepnya tanpa dihadiri bapaknya. Dan di sana para mama kampung pada ngegibah tentang tutorial cara membuat anak kena hackback sebelum lahir. Dimana mendengar penyebabnya karena mie ayam milik Perma membuat Tika jadi kepikiran, andai gue kagak mukbang mie ayam ya. Apalagi saat pulang dari pemakaman, Tika pun berhasil menciduk Perma yang akan hangout malam-malam sambil membawa karung. Ya nggak mungkin dong cosplay pemulung terus bagi-bagi iPhone. Di sana Tika pun dari kejauhan melihat Perma yang datang untuk memberi makan ternak malam-malam. Bagus dong, pagi-pagi nggak perlu ngisi makan. Kemudian setelah ngasih makan, Perma pun mengikuti jejak bau sempak kuntilanak yang ia yakini ini adalah bau ayam yang baru aja dikubur. Lalu dengan cangkul yang dibawanya tanpa mengatakan udah follow belum,
Perma pun langsung mencangkul dengan target sampai ke inti bumi. Tapi beroja beberapa kali cangkulan, akhirnya Perma berhasil jackpot menemukan bangkai ayam tiren yang langsung dimasukkan ke dalam karung, siap diolah untuk mendatangkan cuan dan cuan. Ngapain Mas Yasir mengumpulkan ayam-ayam mati? Ya elah, pakai nanya anjing. Nah, ketika mau pulang, datanglah Tika ke sana yang langsung ceramah menggunakan cangkemnya, mulai dari menanyakan kenapa ngambil ayam-ayam yang udah mati. Ya elah, goblok bener. Sampai menyuruh Perma untuk tobat, dan pada akhirnya ngesponlah Sopo yang niat hati hunting mencari janda malam-malam malah mendengar suara dua makhluk berbacot ria. Namun untungnya si Perma berhasil membekap cangkem Tika sehingga Sopo ini bisa melanjutkan visi misi dan tujuannya, yaitu hunting janda kembang-kembung di kampung sana, termasuk emak Adit yang masih ditunggu sampai ngejanda. Di tempat Perma, ia pun malah menyalahkan Tika yang malah makan makanan bercampur ayam kematian buatan Perma hingga membuat anak mereka terdelete dari dunia. Lagian emak hamil gede malah makan mie ayam. Dan ketika mereka pergi dari sana, Bang Sopo pun berhasil mendapatkan petunjuk berupa cangkul yang lupa dimasukkan ke ransel Diego. Anak zaman sekarang mana tahu Diego. Dimana karena melihat clue tersebut, Sopo pun membongkar kuburan ayam-ayam yang udah terdelete dari dunia. Tapi walaupun udah dicangkul mengalahkan kedalaman sisi gelap negara Wakanda Raya, si Sopo masih tak kunjung menemukan ayam-ayamnya. Ya iyalah. Nah, di rumah Perma pun langsung mengunci istrinya di kamar agar tak mengganggu penggebean dosanya yang berusaha menghilangkan populasi di dunia dengan satu mangkuk mie ayam saja. Tapi beroja mengambil ramuan dengan gambar tengkoraknya ini. Saat dibuka ramuan tersebut malah mengkecrot ke wajah Perma dan... aduh. Anjas, sebentar lagi berubah jadi manusia tak berdosa yang diselimuti cahaya ilahi. Kala itu mata Perma pun serasa ingin terdelete dari dunia sampai ia pun surrender dan masuk ke mode sleepnya. Dan ketika sadar ternyata tak ada yang membawa Perma ke rumah sakit. Alhasil Perma pun terpaksa membuka kunci kamar Tika agar Tika bisa membawanya ke rumah sakit akibat Perma udah tak kuasa menahan matanya yang seperti streaming game tanpa pintu ketika baru rilis. Beuh, dulu sakitnya, sekarang mah pada full senyum lihat grafiknya. Kemudian sepulangnya dari rumah sakit, kini Perma pun harus mengcosplay jadi Kakashi, cuman ini Kakashi yang belum dapat mata penyaringan oleh temannya. Dimana meskipun matanya udah terdelete salah satunya, si Perma masih tetap kekeh berjualan mie ayam sebab tujuannya hanya mengurangi populasi di dunia. Namun sayangnya para customer Perma malah lewat begitu saja, sehingga membuat Perma kembali mencari tahu tempe yang begitu super duper terbagongkannya Perma. Melihat si Roni kini membuka usaha mie ayam plus bakso urat nadi yang sangat ramai disantap oleh para minion-minion kampung. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya, Mang. Ya. Nggak bisa dibiarin. Persaingan di Wakanda begitu ketat cuy. Ini kalau realita saingan dikit, ilmu dukun berjalan. Di sisi lain Bang Sopo pun datang menemui Pak RT untuk melapor tentang jasad ayamnya yang udah dicuri oleh orang yang ia berpikir adalah Sumanto. Tapi Pak RT yang tak percaya karena Sumanto udah tobat dan kini membuka usaha ketoprak keliling, ia pun berspekulasi kalau ada yang ingin membuka usaha jual beli daging ayam murce aka murah celalui. Nah, kembali ke Perma, saat mau pulang ia pun bertemu dengan Roni di jalan hingga terjadilah peraduan cangkem bacot lawan bacot sampai berujung Perma melayangkan 1 bogeman, 2 bogeman, dan 3 bogeman. Dimana saat mau memberikan bogeman keempatnya, si Perma malah nyungsep sampai kakinya ke seleo, yang pada akhirnya Roni pun memapah Perma membawanya ke rumah sakit daripada wasted di tengah jalan. Tak berselang lama datanglah Tika ke rumah sakit setelah mencium bau-bau kematian dari suaminya. Kala itu sang dokter pun keluar. Asik, tumben sekali ini babang jadi dokter. Biasanya jadi minion tukang penuntut umum anjing. Ada retak di pergelangan kaki suami ibu. Anjas, belum diajarin ngomong saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Nah, 2 minggu pun berlalu karena keretakan pada kaki Perma membuatnya kini susah dalam berjalan, bahkan jalannya menyerupai sengkuni. Sedangkan di sisi lain, para warga pun berdemo ke rumah Pak RT karena mie ayam Perma. Anak-anak mereka malah berubah menjadi bocah gendeng sebab jika Pak RT tak mengambil tindakan, maka merekalah yang akan membarbarkan diri. Sekalian kita hancurin aja gerobaknya. Nah, seperti itu contoh barbarnya. Kemudian saat pulang, mereka pun berhasil melihat Perma yang lagi healing di peternakan Bang Sopo. Alhasil mereka pun mulai mengintai seperti intel Pentium melihat Perma sedang menggali makam sambil membawa karung. Wah. Sehingga melihat tragedi itu, mereka pun langsung OTW ke rumah Perma.
yang pada saat bersamaan Perma sedang menyiapkan resep mematikannya ingin merebus ayam tiren sampai ia tak tahu perbacotannya udah didengar oleh para warga yang berada di belakangnya. Oh, jadi kamu yang selama ini nyuri ayam-ayam saya? Pentingnya mengunci pintu sebelum berbuat jahat. Kala itu Perma yang kaget, ia pun langsung kabur meski kaki terkena nerf. Dimana dengan gebleknya para minion yang sehat walafiat ini malah kalah lomba lari dengan Perma. Perma lari kayak gitu bisa-bisanya mereka kalah anjing. Dan tak berselang lama Perma pun tiba-tiba mengedebuk jatuh dan kakinya kembali tergeprek gerobak Kang Cilor. Namun saat dibantu berdiri Perma pun langsung mendorong Kang Cilor ini dan masih berusaha kabur dari sana dengan kameramen yang menyorot dari atas langit. Di sana Perma pun tiba-tiba hilang keseimbangan dan kepentok batu yang tentunya membuat Perma auto wasted. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan setelah wasted, Perma pun dipulangkan dalam keadaan menjadi mayat plus jedak-jeduk yang brutal. Dimana hari itu juga Perma mulai dimandikan dan selesainya pemandian mereka pun langsung menggiring Perma ke pemakaman sampai malam hari dong. Kala itu baru aja OTW, aduh. Keranda Perma pun tergeprek tiang indigo yang entah kenapa bisa keluar api padahal tiang wifi kagak nyetrum. Kemudian setelah berhasil memadamkan api, kini jenazah Perma pun dipindahkan ke gerobak bekas jualan Cikibul yang baru aja diantar dan sampai di pemakaman, jenazah tersebut pun mengeluarkan bau yang cuma bisa ditangkap oleh kameramen negara Wakanda doang. Bahkan demi mempercepat durasi film, mereka pun buru-buru mengubur Perma dan langsung pulang agar sang editor bisa menciptakan sebuah editan yang begitu mematikan. Itu apaan anjing? Kuah mie ayam kah? Baru jahat tentang mie ayam azabnya kena kuah mie ayam? Kagak masuk akal.